Artinya apa? Artinya yang G bisa jadi pindah menjadi A. Demikian pula yang A bisa jadi pindah menjadi G. Atau mungkin yang A tetap A, atau yang G tetap G. Kebayang ini? Kebayang ya? Seperti itu. Nah, persoalannya bagaimana? Persoalannya adalah, kalau di dalam game teori waktu itu saya berbicara gimana kalau permainan itu dilakukan berkali-kali, ya sampai n kali, siapa yang sebenarnya menang dan siapa yang sebenarnya kalah, berapa probabilitasnya. Begitu kan ya? Memilih strategi. Nah, sekarang agak sedikit berbeda. Jadi permasalahannya adalah apabila ya perseteruan antara A dan G untuk memperebutkan suara di objek populasi tadi berlangsung terus-menerus. Ya, maka kita bisa melihat juga sebenarnya yang akan ya terpilih atau yang akan menang itu siapa? Itu satu. Kemudian yang kedua, ya, di samping siapa yang akan menang, maka kita juga bisa tahu, ya, kapan usaha-usaha yang dilakukan oleh A maupun oleh G itu sudah tidak efektif lagi. Sudah tidak efektif lagi, sehingga useless. Artinya apa? Artinya ya kita harus merubah pula strategi bagi yang kalah. Begitu ya. Itu intinya seperti itu. Silahkan dicamkan dulu. Kalau ada yang belum jelas, saya persilahkan untuk bertanya. Dan ini tentunya aplikasi dari teori ini tidak hanya pada konteks persaingan, tetapi aplikasi daripada teori ini bagi saudara yang bekerja di ya lantai produksi, ya di pabrik, ya maka metode ini bisa kita gunakan untuk ya melakukan perencanaan kapan kita harus melakukan perbaikan atau maintenance, overhaul atau tahapan-tahapan sebelum overhaul, sehingga ukurannya berapa ya agar supaya risiko terjadi break daripada aliran proses produksi itu bisa dikurangi dan harga daripada pemeliharaan itu menjadi dapat direncanakan ya menjadi lebih murah ya. Nanti akan saya beri contoh untuk misalkan mesin fotokopi dan sebagainya gitu ya. Seperti itu. Ya. Nah, ada pertanyaan? Silakan sebelum kita berlanjut. Ini konsep yang sederhana terlebih dahulu, tapi ini dalam. Ada? Pak Kurniawan? Prof. Ya, silakan Pak. Ya, tidak ada pertanyaan, Prof. Belum ada ya? Oke. Ya, belum, Prof. Oke, belum ada ya? Ya. Oke, saya lanjut kalau seperti itu memang. Nah,
Kemudian begini, untuk bisa mengetahui sebenarnya siapa yang akan menang, ya, maka kita tentunya mempunyai prinsip sebagai berikut. Nah, ini saya hapus dulu ya, atau mungkin bisa saya hapus saja. Ya, saya hapus karena saya nggak menggunakan ini saya hapus. Ya. Nah, sekarang saya punya pemikiran seperti ini. Ya. Misalkan ya, A atau yang tadinya sudah memilih A, ya, kemudian probabilitas dia berubah menjadi G adalah 0,7. Saya ambil contoh ya, saya pakai angka supaya lebih gampang dicerna. Ya, seperti itu, 0,7. Tetapi A juga bisa tetap A. Berarti 0,3. Ya, 0,3. Ya, 0,3. Nah, kalau A tetap A 0,3 dan A ke G 0,7. Ini kita menginvestigasi A. Artinya populasi yang memilih A. Tetapi kita juga bisa melihat G. Ya, misalkan G itu tetap G, ya. Saya ambil contoh ilustrasi, misalkan G tetap G adalah 0,6, sedangkan G ke A adalah 0,4. Ya, 0,4. Nah, tentunya model yang hendak kita kembangkan ya perlu sebuah asumsi. Ya, perlu sebuah asumsi. Apa asumsinya? Asumsinya bahwa entitas voter yang sudah memilih A atau memilih G itu mempunyai probabilitas yang tetap. Misalkan kalau A itu diintervensi kemudian tetap A, itu probabilitasnya adalah 0,3. Dan pada waktu A kita intervensi, maka probabilitas dia berubah menjadi G adalah 0,7. Demikian juga G. G tetap G adalah 0,6. Dan G menjadi A adalah 0,4. Sehingga kalau bisa saya buatkan sebuah matriks, itu bisa kita gambarkan sebagai berikut. A, B. Ya, A, B. Gitu. Ya, ini A, ini B. A tetap A adalah 0,3. Dan A berubah menjadi B adalah 0,7. Sedangkan B, kok B? G ya, G, sorry, G. G berubah jadi A adalah 0,4. Dan G tetap G adalah 0,6. Ini asumsi yang pertama bahwa probabilitas dari setiap entitas yang sudah teridentifikasi sebagai voter tertentu itu nilainya probabilitasnya adalah tetap. Ya, jadi tadi saya menjelaskan probabilitas dari populasi G dan A. Ya, tadi saya mengatakan berubah. Yang berubah itu adalah kalau kita mengambil itu probabilitasnya berapa? Itu yang berubah. Tetapi probabilitas transisi istilahnya
Ya, probabilitas transisi dari A ke A atau A ke G atau G ke A atau G ke G itu adalah tetap. Ya, ini yang kadang-kadang bingung. Tuh, satunya berubah kok ininya tetap. Ya, jadi saya ambil ilustrasi di sini ada berapa? Ini ada 4, yang ada 12 orang. Yang saya lihat di sini ada 12 orang, yaitu Novadi Aditya, Busro Punjung, Anargia, Beni, Lukman Fadilah, Niputu Manisar, Aswin, Kurniawan, Hendri, dan seterusnya, Timur, dan sebagainya. Nah, saya ambil Timur, itu mempunyai probabilitas memilih ya A dan mempunyai probabilitas G, memilih G. Ya, ini saudara Timur. Ya, kapanpun saja probabilitas saudara Timur memilih A atau memilih G tergantung hanya pada saudara Timur saat ini sebagai voternya siapa. Kalau voternya A, saudara Timur, maka saudara Timur kemungkinan memilih A lagi adalah 0,3, sedangkan kemungkinan memilih G adalah 0,7. Ya, tetapi kalau saudara Timur saat ini sebagai voternya G, ya, maka probabilitas saudara Timur memilih G kembali adalah 0,6, bukan 0,7, karena status saudara Timur itu sudah berubah dari A menjadi G. Bagaimana saudara Niputu Manisar? Paham? Paham, Prof. Paham ya? Oke. Ya. Pak Busro Punjung, paham? Paham, Prof. Oke, ya, seperti itu. Jadi ada pertanyaan tentunya yang lebih panjang. Misalkan Mas Timur tadi memilih A, kemudian ada kampanye, kemudian memilih G. Ya, maka asumsi yang ketiga adalah Mas Timur itu sudah melupakan A. Jadi seolah-olah A itu sudah tidak membekas. Jadi saudara Timur itu hanya sekarang identitasnya dia adalah voter G. Jelas. Jadi peristiwa masa lalu itu tidak mempengaruhi kondisi saat ini. Saudara Timur memilih G. Jadi gampang dilupakan gitu ya. Gampang dilupakan. Jadi biasakan gitu kalau urusan tembak menembak gitu kan juga begitu kan ya. Lupakan yang masa lalu, sejarah baru gitu kan. Iya enggak gitu kan. Seperti itu. Betul kan? Lupakan. Kalau diikuti-ikuti itu udahlah, lupakan masa lalu. Sekarang kita yang baru. Oke, itu kira-kira seperti itu. Ya. Nah, atas dasar apa yang sudah saya jelaskan tadi, maka saya bisa menggambarkan sebuah diagram pohon. Diagram pohonnya adalah sebagai berikut. Ya. Misalkan saudara Timur itu tadi T A. Ya, Timur memilih A. Ya, maka adanya
kampanye saudara Timur bisa berubah menjadi TB atau TA. Tetap ini adalah 0,3, ini adalah 0,7. Ya, ini saat ini. Ini saat berikutnya. Nah, taruh kata saudara Timur itu sudah berubah menjadi kok B ya, G ya. G. Ya. Setelah saudara Timur memilih G, kemudian ada intervensi kampanye lagi, maka dia ada dua outcome, yaitu TA dan TG. Artinya G tetap berubah, G sebesar 0,6 dan ini 0,4. Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Demikian juga kalau di sini TA tadi memilih ke A, dan di sini bisa juga menjadi TG. Dan ini bisa menjadi TA. Di mana TA ke TG adalah 0,7, ini adalah 0,3. Gimana Mbak Fani? Izin bertanya, Prof. Silahkan. Berarti kalau yang rantai Markov ini itu ada kayak apa namanya peluang terpilihnya gitu nggak, Prof? Probabilitasnya yang paling terpilih yang mana seperti itu? Peluang terpilih, ya. Peluang terpilihnya bukan peluang terpilih dari si A ataupun si B, tapi peluang terpilihnya itu adalah peluang terpilih dari ya voternya. Apakah dia itu nanti menjadi A, apakah itu menjadi B. Saya ambil contoh ilustrasi begini ya Mbak Fani. Coba dilihat. Ini TA. TA. Ya, artinya Mas Timur memilih A. Kemudian saya ingin tahu, ya, setelah periode ini saya anggap sebagai T0 dan ya. Dan ini T1 dan ini T2. Maka begini Mbak Fani. Ada sebuah pertanyaan, berapa kemungkinan saya ambil anggota di dalam populasi tadi yang saya lingkari itu tadi, itu ya T akan memilih A. Ya. Oke, jawabannya begini. Ini adalah 0,7, ini adalah 0,4, ini adalah 0,6. Ya. Pada waktu Mas Timur ini ada di G pada T1, ini lupa, sudah nggak lupa. Yang adanya ini 0,4 dan 0,6. Ini secara implisit saya menjelaskan bahwa probabilitas daripada TA ini tidak mempengaruhi TB. Sehingga 0,7 ini independen terhadap 0,4 dan 0,6. Ya, independen dari 0,4 dan 0,6. Sehingga kita mendapatkan di sini adalah 0,7 ya. Dan pada periode kedua ya, TA ini tetap menjadi TA,
probabilitasnya adalah 0,7 dikalikan 0,4 sama dengan 0,28. Gitu Mbak Fani. Demikian juga dari TA berubah menjadi TG pada periode kedua, pada periode ke-1 sudah terhitung 0,7. Pada periode kedua adalah 0,7 dikalikan 0,6 sama dengan 0,42. Ya. Gimana Pak Busro? Iya, Pak. Oke ya. Iya, Pak. Gimana Mbak Fani? Oke ya? Ya, Pak. Oke. Berarti dalam sisi yang ini TA sama ke TA adalah 0,3, berarti di sini 0,3. Maka di sini adalah 0,21. Dan di sini 0,3 kali 0,3 0,09. Ya, 0,09. Ya. Sehingga kemungkinan saya mengambil anggota populasi dan mendapatkan TG adalah ini. Adalah ini. Adalah ini. TG ini. Ya. Dan TA adalah ini. Artinya apa, Mbak Fani? Artinya probabilitas saya pada T kedua mendapatkan G adalah 0,42 ditambah 0,21 sama dengan 0,63. Gitu ya. 0,63. Kemudian untuk TA adalah 0,21. Sebentar. 0,3 kali 0,3 itu berapa sih? 0,09. 0,09 Pak. 009 ya. 0,09 ya, betul ya. Terus ini 0,28. 0,28 sampai 0,29. Ya, 0,28 tambah 0,09 sama dengan 0,27. Setuju? Ya. Pak Asnofri? Ya, Prof. Setuju. Setuju ya. Oke. Oke. 0,7. Tentu jumlahnya pasti sama dengan 1. Artinya apa? Artinya ya. Artinya bahwa boleh saya hapus nggak ini? Boleh saya hapus ya? Boleh, Prof. Oke. Ya. Artinya tadinya pada waktu yang T sama dengan 1, T sama dengan 0, ya pembagian populasinya itu seperti ini. Pada T sama dengan 1, ya mungkin jadi gini. T sama dengan 2, mungkin jadi begini.
Kebayang nggak, Mas Farih? Kebayang? Mbak Praftiwi, Iya, Pak. paham ya? Paham, Pak. Ini Oh, kurang lebih seperti misal kalau diimplementasikan di ini ya, Pak. Pilpres putaran 1, terus putaran 2 orang berubah suaranya seperti itu. ya, pilpres lah begitu ya. Tapi nanti kalau saudara di lantai produksi ya jangan pilpres ya. Pilkada lah. Oke, jelas ya. Nah, ini menarik sekali. Ya, sehingga apa? Artinya kita tahu ini kalau dalam jangka panjang ini sebenarnya siapa sih yang bakal menang gitu? Nah, itu siapa namanya lembaga-lembaga itu loh, yang Lembaga survei. Ya, lembaga survei itu kan pakai ini juga, pakai statistik jelas. Tapi dia melihat dari waktu ke waktu, sekarang ini berapa ya? Saya ambil contoh ilustrasi yang menarik itu kan yang di sosmed itu kan Anies Prabowo, Puan, Ganjar. Ya. Anies Prabowo, Puan, Ganjar gitu kan. Nah, ini dari waktu-waktu kan dilihat itu. Terus pada satu saat, sekarang sudah mulai dia. Sebetulnya nanti pada satu saat dia sudah bisa menentukan yang bakal menang inilah gitu. Nah, biasanya mereka kan terus nempel yang kira-kira bakal menang gitu kan, supaya ditarik jadi menteri. Ya, itu kira-kira. Ya, gitu. Nah, tentunya sekarang kita coba ya. Ya, kita coba. Kalau kita ingin mengetahui ya, ya, ini tadi kan T1, T0 ya, T1 kemudian T2 coba sampai T8. Gimana polanya? Ya. Bagaimana polanya sampai T8 itu? Ya, tentunya oke, kita buat diagram pohon dari T0, T1, T2 sampai T8. Artinya diagram pohonnya semakin rimbun. Ya. Time consuming kita ngitung pakai seperti itu, ya. Time consuming. Ya. Seperti itu. Maka kita harus menggunakan manipulasi matriks. Nah, ya, supaya kita bisa lebih cepat untuk menjelaskan ini, maka kita coba menggunakan operasi matriks sebagai berikut. Begini, kita tahu matriks yang sudah saya sampaikan tadi adalah AG, ya, A, G, A, G. A ke A adalah 0,3, ini 0,7, kemudian G ke A adalah 0,4, G ke G 0,6. Ya, saya singkat menjadi seperti ini. 0,3, 0,6, 0,4, 0,7, 0,6. Nah, ini sebagai matriks ya. Sebagai matriks ini saya hapus. Ya. Ini saya hapus.
Ya, saya hapus. Ya, gini. Ya, sehingga ini disebut sebagai matriks transisi. Sorry. Ini disebut sebagai matriks transisi. Ya. Ini disebut sebagai matriks transisi. Gitu ya, matriks transisi. Nah, sekarang ya, misalkan saudara Timur sudah memilih A, pada awalnya kan A. Ya, A. Jadi kita lihat matriks di sini 03, 07, 04, 06. Ya. Pada waktu saudara Timur itu sudah memilih A, maka kita lihat di sini ya, adalah ya, ini G, ini A misalkan. Ya, maaf, GA. Mungkin saya salah meletakkan ini ya, tapi ini adalah 0,3, 0,7 ya. Nah, matriks ini kalau kita perkalikan kita dapatkan berapa? Sorry, maaf. Ini mestinya sorry. 1,0. Berarti di sini 0,3 ya. Ya, 0,3 ditambah 0,7. Setuju enggak? Ya, ini kan 1 berarti 0,3 kali 1 ditambah 0 kali 0,4 berarti 0,3. 0,7 ya kali 1 ditambah 0 kali 0,6 berarti 0,7. Oke, sampai di sini paham? Mbak Putu? Paham, Prof. Paham ya. Mas Widyatama? Paham, Prof. Paham ya, oke. Ya, sehingga kita dapatkan di sini ya ini ya 0,3 dan 0,7. Ya, 0,3 dan 0,7. Oke. Nah, selanjutnya ini pada waktu T sama dengan 1. Ya. Pada waktu T sama dengan 2, maka adalah kita sudah lupakan 1 dan 0 ini, tapi kita sudah ke sini. Ya, 0,3, 0,7 matriksnya dikalikan 0,3, 0,7, 0,4, 0,6. Ya, Mbak Nadira paham? Sama dengan Paham, Pak. 0,09 ditambah 0,28, 0,21 ditambah 0,42. Ya, sama dengan 0,29.
koma berapa ini? 37 0,563. Sama kan tadi dengan pada waktu kita menggambar tadi itu, waktu menggambar begini, ya kan? Adalah 0,37 dan 0,63. Coba dicek Mbak Praf TV. Ya kan? Iya Pak. Dan saya mau bertanya sekalian Pak. Silakan. Ini Sambil pada saat iya, pada saat transisi plot ke matriksnya itu yang kita perhatiin tadi cuma satu baris. Maksudnya dari sudut pandang baris ya Pak, yang kolomnya enggak ya, yang A berubah menjadi A 0,3, A menjadi B 0,7, yang bawahnya G menjadi A 0,4, G tetap G 0,6. Nah, kalau yang bacaan dari kolomnya enggak berarti ya Pak? enggak. Ya. Dari baris aja berarti benar ya Pak? Iya betul. Jadi ini karena ini baris kan, perkalian Iya. matrik kan baris kan kolom kan. Iya, baris dan kolom pada saat itu proses perkaliannya, tapi waktu Iya. masukin jadi matriks 2x2 ini tadi, maksud saya takutnya nanti kalau makin melebar saya makin Bingung. kebingungan gitu. Iya, oke. Betul. Jadi kita melihatnya gini aja dari awal, misalkan ya tadi kan kita tahu A. Ya. Ini G. Ya, ini A. Ya. Kemudian ini G begitu kan. Nah, sorry, A di sini ya. Sorry. Aduh. Bentar. Ininya kecil jadi. Ya, jadi ini. Ya. Ini A G. Ini A G gitu kan. Kita lihat A ke A 0,3, A ke G 0,7. Ini adalah 0,4, ini 0,6. Nah, ini sebagai kita sebut sebagai matrik transisi, Mbak Prof TV. Matrik transisi. Jadi kita lihat A ke A ke G, G ke A, dan G ke G. Gitu. Yang saya harus hati-hati tadi justru 1 nolnya ini, awalnya ini yang mana meletakkannya. Kalau ini oke, nggak ada masalah. Tapi saya tadi kan, sebentar, mungkin saya salah ya. Ya, gimana? Berarti karena plot yang 1 nolnya itu baris, berarti saya membacanya dari baris ya Pak waktu ngeplot A, G, G, A, G, G. Tapi kalau seandainya saya balik jadi 1 di atas, nolnya di bawah, berarti saya bacanya dari kolom. Ya, bisa juga. Oh, gitu. boleh juga berarti boleh ya Pak? Juga, ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, ya. Ini kemudian saya clear. Ya. Jadi udah sama 0,37 dan 0,63. Nah, tugas saya beri waktu 10 menit ya untuk T sama dengan 8. Artinya apa? Artinya saudara ngitung, ya ini saya ilangin, ya saya ilangin ini, ya saya ilangin dulu ini, ya. Saya ilangin dulu ya. Ya. Maka saudara ngitung sekarang ya untuk T sama dengan 3. Sorry. T sama dengan 3. T sama dengan 3 adalah 0,37 0,63 dikalikan ya 0,3 ya kan? Oke. 0,7 0,4 0,6. T4 sama dengan ya
matriks T3 dikalikan 0,3, 0,7, 0,4, 0,6 sampai E8. Lebih cepat daripada menggambar diagram pohon tadi. Coba kerjakan. Terus pertanyaan saya lebih lanjut adalah ya, bagaimana kecenderungan daripada probabilitas tadi? Jadi kecenderungan probabilitas ini ya dari T7 ke T8 atau T9. Nah, temuan saudara dari perhitungan tadi akan saya gunakan untuk memanipulasi formula. Saya gunakan untuk memanipulasi formula. Silakan. Izin bertanya. Silakan, Mbak Ferry. Mungkin saya terlewat. Tadi yang pertama, matrik pertama 1, 0 itu boleh dibolak-balik nggak? Atau itu dari mana ya, Prof? Yang 1, 0-nya untuk menentukan 1, 0 itu gini. 1, 0 itu kan gini. Ya. Kalau kita berbicara A dan G, tadi kan saya sudah berawal. Pada waktu intervensi pertama, masing-masing orang itu sudah punya preferensi, yaitu A atau G. Saya ambil contoh, misalkan saudara Timur tadi adalah A. Maka saya katakan, saudara Timur memilih A itu berarti apa? 1. Kalau tidak memilih kan 0, saudari Ferry. Iya kan? Iya. Jadi 1 dan 0. Kenapa 1 dan 0? Karena saudara Ferry sudah memilih A. Kalau saudara Ferry memilih G, ya menjadi 0, 1. Karena G ada di setelah A, di dalam baris. Oke, clear? Berarti sepertinya tadi terbalik ya, Prof ya. Tadi yang 1 G. Yang di contoh yang Prof tunjukkan tadi sepertinya terbalik. Harusnya yang A kan yang satunya ya, Prof ya. Iya, betul. Oh iya, oke, Prof. Yang satu A artinya TA kan saya bilang. Nah, 8, 9 kan tinggal ngitung matriksnya begitu kan. Siapa yang cepat ngitung Mbak ini tadi? Praftiwi. Lagi nyoba di Excel, Pak. Sebentar, Pak. Dia ngomong soalnya. Ya, apa yang saya jelaskan semua ada di slide ya, tapi karena di slide itu bertele-tele, saya menjelaskan lebih direct begitu. Dan harapan saya dengan penjelasan ini, saudara membaca slide menjadi lebih mudah. Prof, kalau hasil hitungan saya untuk T8 bedanya koma-koma belakangnya aja, angka depannya nggak ngaruh banget, Prof. Terima kasih. Betul sekali. Ya, artinya apa? Artinya selisih antara Tn dan Tn plus 1 itu semakin kecil. Betul nggak? Betul nggak? Betul, Prof. Ya, artinya
Nah, ini yang tadi saya katakan, saya ingin memanipulasi situasi itu. Manipulasi itu kan bukan sesuatu yang jelek. Ya, tidak selalu sesuatu yang jelek. Sesuatu yang baik pun bisa dikatakan manipulate. Ya. Manipulasi, manifesto. Seperti itu. Ya. Sehingga menarik itu. Temuan tadi itu menarik. Sehingga bisa saya simpulkan di situ sebagai berikut, ya. Atau saya ke slide supaya saudara juga berorientasi membaca slide-nya, ya. Saya clear drawing, ya. Kemudian saya berbicara, sorry. Ini, ya. Ya, ini halo-halonya, ya, begitu. Nah, ini probabilitas transisi ini, ya. Jadi saya memberi contoh cuma 2A dan B supaya mudah aja kan, ya, milih dan tidak memilih A atau memilih G begitu. Tapi bisa juga pilihannya itu banyak begitu, ya. Jadi 1, 2, 3 sampai dengan N. Sehingga ada P11, P12, P21, P22 dan sebagainya. Gitu. Ya, di mana total P11 plus P12 plus P1J itu sama dengan 1, sehingga P1N itu antara 0 dan 1, ya, seperti itu. Nah, ini bisa saudara baca di sini, ya. Terus begitu, ya. Ya, di mana sigma PIJ sama dengan 1, barisnya itu sama dengan 1. Kemudian, ya, ciri-ciri ini saya kira tidak perlu. Nah, ini ada contoh begitu, narik, mogok. Nah, ini 2 gitu, ya. Ini contoh yang gampang begitu, ya. P narik, ya. Ini, ya, P narik, mogok 0,4 dan seterusnya, ya. Sehingga matriksnya menjadi seperti ini. Ya. Jika di dalam proses ini digolongkan matriks, maka memenuhi asumsi-asumsi sebagai berikut. Ya, ini contoh. Ya. Narik besok hanya ada 2 kemungkinan status, yaitu narik lagi atau mogok. Nah, ini kan narik dan mogok ini kan untuk maintenance bagus ini. Untuk predictive maintenance. Ya, biasanya kita menggunakan reliability statistik, begitu kita dalam operasional kita menggunakan rantai Markov, gitu, ya. Seperti itu. Nah, saya ingin langsung ke contoh kasus, ya. Ini contoh kasus, oke, ini saya kira lewat juga. Nah, ini seperti ini matriksnya, W ke W 90, W ke L 100, L ke W 20, L ke L 90. Ya, sehingga kita dapatkan terus, ya, probabilitasnya sebagai berikut. Ya. Nah, ini disebut matriks transisi. W tetap W 0,9, W ke L adalah 0,1. Ya, L sama dengan ini ke W, L ke L sama dengan ini. Nah, ini 0,9, 0,1, 0,2, 0,5 ini disebut matriks transisi. Selanjutnya, ya, ini jumlah probabilitas transisi adalah sama dengan 1. Ya, probabilitas tersebut berlaku untuk semua partisipan dalam sistem. Dalam sistem adalah dalam lingkaran yang saya tadi contohkan. Ya. Kemudian, ya, probabilitas transisi konstan sepanjang waktu. Ya, kondisi merupakan kondisi yang independen sepanjang waktu. Jadi kalau kita memilih A kemudian memilih B, forget it A. Ya, forget it A. Tapi kalau B kemudian tetap B, ya, ya forget it yang B. Tapi sekarang B yang baru, ya, B yang baru, gitu kan.
seperti itu. Ya. Nah, penggambaran ini bisa dengan tree diagram tadi sudah saya gambarkan. Ya, dengan ini diagram pohon yang tadi saya sampaikan, tapi ya time consuming saudara menggunakan ini, kemudian kita dekati dengan matriks. Ya, contoh baru ini ya. Ini seperti ini. Kemudian ya kita buat ya probabilitasnya, ya ini masih narik mogok ya. Kemudian kita buat ya di sini probabilitas transisinya adalah probabilitas hari ketiga, probabilitas hari ketiga mogok ya jika hari ke-1 narik, probabilitas hari ketiga narik jika hari ke-1 mogok, dan seterusnya, sehingga kita dapatkan jawaban sebagai berikut. Ya, diagram pohonnya ini. Ya, diagram pohonnya ya, terus hari kedua dan hari ketiga ya, sehingga kesimpulannya adalah seperti ini. Tadi sudah saya jelaskan. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian ya, kita bisa gambarkan ya dengan matriks. Ya, ini kan tadi diagram pohon. Kalau dengan matriks seperti ini, nilainya masih sama seperti ini. Ya, nilainya sama. Kalau kita gambarkan dengan diagram pohon seperti ini masih, ya. Kemudian ini, nah sekarang dengan matriks tadi saya sampaikan 06, 04, 08, 02. NN sama dengan 1, ya, NN 1 sama dengan 1, NM 1 sama dengan 0, karena ini N dan M. Nah, sekarang kita katakan N1, M1. Itu karena kita sudah memilih N, maka ini 1, maka ini 0. Sehingga 1,0 dikalikan matriks transisi, 0,6. Ya, 0,6. Ya, 0,4, 0,8, 0,2. Ya. Nah, dari situasi ini maka kita dapatkan ini. Ya, ini. Ya. Kita dapatkan ini, ya. Kemudian tentunya ya, kalau N itu bergerak terus ya pada periode ke-9 dan ke-10 ya, maka kita harus tracing. Ya, tracing ya pada waktu periode 1, periode 2, periode 3 ya dan seterusnya. Maka menarik yang dikatakan oleh Mbak ini tadi Praftiwi bahwa N ya pada waktu ke N itu tidak ada bedanya dengan pada waktu T sama dengan N, itu tidak ada bedanya dengan pada waktu T sama dengan N+1. Ya, sama dengan N+1 ya. Sehingga kita dapatkan di sini. Ya, kita dapatkan ya. Oke, ini 1, 0. Ya, sehingga kita jadikan ini 1 dan 0, sehingga ini yang paling penting. Ini ya. Yang paling penting adalah ini. Ya, ini yang paling penting. NNI+1 dan MNI+1 sama dengan NN1 MN1 dikalikan matriks probabilitas transisi. Ya, kita tracing 2 ya, ketemu ini. Ya, kita lanjutkan untuk ya, kita lanjutkan untuk
Kita lanjutkan untuk N sampai dengan ini. Nah, ini N3, MN3, dan seterusnya. Ini kan yang ditemukan Mbak Praftiwi tadi kan yang di belakang aja yang berubah. Ini dari 7 menjadi 8. Ya kan? Betul nggak? Betul, Prof. Ya, 7 dan 8. Dan akhirnya saya katakan bahwa NN7 itu sama NN7, MN7 itu sama dengan NN8 dan MN8. Ya, boleh kan saya mengatakan gitu? Ini yang namanya memanipulasi di belakang koma makin jauh, ya, too small, ya. Kita mempertimbangkan itu sehingga kita dapatkan seperti ini. NN7, MN7 ini. Sama kan? Kita bikin sama aja deh gitu. Boleh kan ya gitu ya? Kalau sudah berbicara integral itu kan juga seperti itu kan. Limit dia delta mendekati 0, maka garis lengkung itu sama dengan garis lurus. Waktu kita belajar aljabar pertama kali di SMA gitu loh. Ya, Pak Faiz pas Mas atau Pak ini? Mas atau Mbak? Mas, Pak. Ya, Mas Faiz pasti masih ingat. Ya. Betul, Pak. Nah, ini menarik. Nah, ini mari setelah ini kita manipulasi. Ya. Manipulasinya adalah ini. Ini. Manipulasinya adalah ini. Ya, manipulasinya ini. NM, ya kan? NN I plus 1, MN I plus 1 sama dengan NN I. MNI dikalikan matriks transisi. Iya kan? Nah, daripada repot-repot, maka ini kita ganti. Ya. Ini kita ganti menjadi ini gitu ya. Ya kan? Sehingga kita dapatkan ini. Nah, ini ya. NNI, MNI sama dengan NNI, MNI dikalikan matriks transisi. Ya. Sama dengan dikalikan matriks transisi. Nah, dalam contoh kasus yang tadi, ya pada hari ke-1 narik, maka kita dapatkan ini. Ya. Sehingga apa? NN, MN sama dengan NN, MN. I-nya dihilangin aja lah daripada ngeribetin ya. Ngomongnya juga terlalu banyak. NNI, MNI, kan NN, MN. Sama dengan NN, MN dikalikan ini. Nah, ini ya. Gimana? Alur berpikirnya yang penting sudah ketangkep belum? Bentar, saya ini. Mau tanya, Pak. Silakan. Kalau NNI, MNI sama dengan itu dikalikan matriks, kalau misalkan baru periode kedua kan baru komanya sedikit, Prof ya. Ya. Bisa dibilang sama kan, Prof? Bisa dibilang tidak sama atau sama? Halo? Kalau dua angka di belakang koma kira-kira agak mungkin bisa dibilang tidak sama mungkin, Prof ya. Ya, oke. Tapi kalau N-nya itu kan tadi bilang bahwa N-nya digedein aja semakin gede. Ya.
Ya Iya. jangan 8 tapi 20 begitu. Maka itu akan menjadi lebih sama kan? Betul nggak? Iya. Sehingga ada suatu keyakinan ada satu keyakinan bahwa semakin T-nya semakin panjang, maka akan semakin sama. Sehingga oke, kalau sudah seperti itu kan kita nggak perlu bicara T kan? Betul nggak? Sudah nggak perlu bicara T, pada satu saat itu akan sama. Sebuah kondisi steady state. Jadi kita butuh T, kita butuh waktu itu karena kita ingin melihat perubahan. Tapi kalau kita sudah yakin pada suatu saat tidak akan ada perubahan, maka kita nggak butuh T. Filosofis banget ini. Filosofis banget ini. Ya. Makanya buat perubahan itu bukan waktu ya, Prof, tapi transisinya. Transisinya, betul. Itu ilmu tinggi, itu ilmu tinggi. Ilmu tinggi. Jadi waktu, kenapa ada waktu? Karena kita ya ada perubahan. Tapi justru ada perubahan itu kita melihat ada sebuah dimensi waktu gitu. Di samping dimensi ruang. Menarik itu. Menarik. Itu konsumsi orang-orang tua seperti saya itu. Ada yang muda juga ada sih sebenarnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak mau tanya Pak. Berarti kan N1 M0 ya Pak. Kalau misalkan probability dari pertama mogok berarti 01 berarti Pak ya? Ya, 01. Oke, Pak. Ya, tergantung mana yang kita jadikan inisialisasinya. Mogok atau jalan gitu. Ya, seperti itu. Oke. Nah, dari matriks ini, ya, dari matriks ini, dari matriks ini, maka kita bisa rumuskan sebagai berikut. Ya, bisa kita rumuskan sebagai berikut. Nah, ini. Perkaliannya menjadi seperti ini. Ini. Ya. Setelah itu, dan kita ingat bahwa NNI plus MNI itu pasti sama dengan 1. Ya, probabilitas mogok dan tidak mogok, jalan atau tidak mogok, jalan atau mogok, itu pasti totalnya adalah sama dengan 1. Tapi outcome-nya, ya, kalau outcome-nya mogok, berarti yang jalan 0 probabilitasnya. Untuk memenuhi sama dengan 1. Untuk memenuhi sama dengan 1. Gitu ya. Sehingga ini penting. Sehingga MN sama dengan 1 minus NN. Ujung-ujungnya kita cari berapa besarnya NN. Iya kan? Berapa besarnya NN? Ya. Dan berapa besarnya MN. Nah, ini menunjukkan bahwa kondisi NN, apa itu tadi mogok 0,63, itu adalah kemungkinan besar kita mendapatkan outcome bahwa kendaraan kita mogok. Ya, kendaraan kita mogok.
Begitu. Ya. Ya. Jadi artinya kita tahu kapan dia itu sebenarnya akan menang. Siapa yang menang? Si mogok atau yang jalan? Gitu. Jadi dari apa yang saya jelaskan ini kita bisa mengimplementasikan pada ya permasalahan-permasalahan sosial, juga permasalahan-permasalahan manajemen, tapi juga permasalahan-permasalahan engineering, terutama ya mungkin saudara siapa tadi yang silonya atau apa yang hanya beroperasi 3 dan sebagainya itu tadi bisa dijadikan sebuah studi kasus untuk tesis. Saudara nggak perlu jauh-jauh berpikir yang macam-macam. Oke, based on ya tool yang sudah saya perkenalkan, saya sampaikan, tinggal nanti sekarang belum paham banget begitu ya. Tapi udah punya bayangan, saya pikir untuk menggunakan alat itu tidak ada masalah. Tapi yang paling penting saudara harus bisa mempromosikan dari hasil pendekatan metode rantai Markov atau apapun. Seperti itu. Ya. Itu. Jadi nggak ada alasan begitu ya. Pak bikin judulnya susah Pak gitu. Saudara kan ya Pak Busro ini kan di lapangan banyak banget case-case yang bisa didekati dengan metode-metode yang sudah diperkenalkan dalam ASK. Itu. Ya. Oke, saya coba tanya kepada saudara Faiz, kira-kira bisa nggak diaplikasikan di tempat pekerjaan saudara Faiz? Di mana kerjanya? Kebetulan saya kerja di pabrik bahan kimia, Pak. Jadi tentu tools ini bisa dipakai untuk penentuan annual shutdown dan sebagainya. Persis. Karena kan tentu alat-alat itu kan perlu di-maintenance dan nggak mungkin maintenance-nya setiap waktu. Jadi perlu ada pertimbangan hal-hal seperti ini. Ya, oke. Ada kan? Jadi untuk maintenance ya dan sebagainya. Jadi nggak sulit kan mencari topik yang ada dalam lingkungan pekerjaan saudara begitu ya. Seperti itu. Saudara Faisal, gimana saudara Faisal? Prof, tanya Prof. Yuk silakan. Ya Prof, ini selama ini saya belum untuk penentuan keputusan belum pernah memakai statistik ataukah memakai metode-metode yang sudah dijalankan di ASK. Apakah maksudnya apakah applicable di lapangan ataukah bisa membantu Pak nanti Pak di lapangan, ataukah di lapangan itu cukup justifikasi di kawan-kawan di experience atau gimana itu cukup, ataukah harus memakai metode-metode yang sudah dipelajari ini Pak? Oke. Begini ya, jadi metode ini adalah sebuah pendekatan ya operasional ya, yang mana ya pendekatan operasional yang kita lakukan ini adalah pendekatan yang secara metodologi bisa dipertanggungjawabkan begitu. Jadi sebagai dasar pengambilan keputusan. Kadang-kadang selama ini ya taruh kata di tempatnya Mas Faiz tadi, selama ini
based on feeling, based on experience gitu. Oke, that's right. Tetapi experience itu kita punya data-data sehingga bisa kita olah menjadi sebuah ya pembenaran atas feeling tadi. Begitu ya, pembenaran atas feeling tadi gitu. Sebenarnya tempatnya Pak Busro misalkan di apa? Pembangkit ya, pembangkitan begitu. Ya, tentang maintenance daripada turbin atau apa begitu kan. Nah, selama ini kan oke, kita punya data kronologis. Dasarnya hanya empiris. Gitu kan. Tapi secara metodologis rasanya itu kita perlukan sehingga di dalam sebuah tesis itu di samping saudara itu mencari atau mengeksplorasi lebih tepatnya adalah riset gap, ya riset gap, maka saudara juga bisa memberikan sebuah temuan yang berupa ya kebaruan dari sebuah cara berpikir yang empiris menjadi cara berpikir yang metodologis, gitu loh. Seperti itu, ya, seperti itu. Jadi apa namanya? Seperti yang pertama kali saya ketemu dengan saudara bahwa oke, semua itu yang saya berikan pada saudara itu adalah ilmu-ilmu yang sifatnya metodologis rasional. Tapi pengambilan keputusan itu bergantung pada suasana hati dari pembuat kebijakan atau pembuat keputusan. Gitu kan. Nah, pembuat kebijakan itu menggunakan dalam hal ini agar supaya ya tidak semata-mata oleh suasana hati, tapi ada hal-hal yang sifatnya ya metodologis, rasional. Itu tentu saja. Ya. Nah, kemudian juga di dalam sebuah tesis sebaiknya ada hal yang ini kan kajian akademis gitu ya Mas ya. Kajian akademis gitu sehingga ya saudara bisa memberikan sebuah apa yang disebut sebagai managerial ini ya, artinya apa namanya? Memberikan syarat-syarat ya, gampangnya gitu aja. Memberikan syarat-syarat apa yang diperlukan agar supaya temuan saudara itu bisa diterapkan. Ya. Gitu kira-kira Mas. Jadi ya. Apa yang syarat-syarat agar supaya bisa diterapkan gitu. Sehingga di samping saudara merancang, mengembangkan, kemudian dalam tataran implementasi, saudara memberikan sebuah gambaran kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan. Itu pentingnya. Ya. Gimana Mas Timur? Ada ide tentang apa yang bisa dikerjakan di masih mencari dulu Prof, nanti kalau misalnya di perusahaan saya gitu. Ya, ya, kemana? Ya, oke. Mbak ini Putu Manisar ada ide? Ya Prof, mungkin lebih ke bagian data Prof, pengelolaan data. Pengelolaan data. Iya Prof. Nah, bekerjanya di mana, Mbak Putu? Saya sekarang nih startup, Prof. Startup. Menarik itu. Menarik begitu ya. Apalagi dikaitkan dengan ya komoditas-komoditas
pariwisata begitu ya, misalkan souvenir begitu ya, gimana ininya, apa ke depan ini prospektif enggak sih? Iya kan, bagaimana prospektif enggak gitu? Kalau saat ini justru pemerintah yang berbondong untuk memajukan UMKM, Prof, karena memang sudah ada aturan dari pemerintah untuk memajukan perusahaan usaha-usaha lokal terlebih dahulu karena pandemi juga, jadi kita nggak ngambil usaha luar. Kemudian UMKM di sini pemerintah itu bertujuan jadi ketika ada kunjungan datang ke Bali, nanti yang tinggal di daerah-daerah terdekat dari daerahnya dia, spot-spot wisatanya dia, tinggal di hotel di daerah tempat pemerintahan itu baru akan diurus SPJ-nya dan lain-lain. Kalau tidak, maka dia nggak diurus. Jadi otomatis orang yang datang ke Bali sekalipun 1 ataupun 2, dia akan tinggal dan memajukan usaha-usaha lokal di sini dari hotelnya, mungkin penginapan dan lain seperti itu. Jadi ada trickle down effect ya dengan apa namanya kegiatan-kegiatan bisnis yang lain begitu ya. Menarik itu ya. Jadi apa namanya? Saya kira itu saya kalau pas ngajar di Taiwan itu, saya memang sangat terkesan ya. UKM-nya itu pemerintah itu punya ini yang sangat bagus sekali, ya, memberi motivasi sehingga mereka banyak sekali yang bekerja di UKM dibanding di pabrik begitu, dan memang mereka jatuh bangun begitu. Tapi government itu nggak pernah artinya putus asa terus saja itu, sehingga cepat sekali berkembang. Itu yang di Taiwan ya, yang di Taiwan gitu. Itu menarik. Oke, ada yang punya pemikiran yang terkait dengan perusahaannya di samping Mbak Putu itu, tapi bagus ya startup itu saya kira. Oke. Silakan, ada yang punya ide gimana kalau misalkan di mana begitu. Mungkin bisa diaplikasikan untuk pembelian spare part, Prof ya. Jadi probability down sama running-nya lebih banyak mana gitu nanti, Prof ya. Ya, saya kira itu terkait dengan penjadwalan daripada maintenance juga kan. Kalau kita sudah tahu sebenarnya kapan dia akan rusak begitu, ya, bagaimana kita meminim agar memperpanjang ya breakdown daripada mesin itu, apa yang harus disediakan dan sebagainya, itu implikasi daripada model itu tadi. Saya kira menarik itu. Dan saya kira kan syaratnya saudara lulus nanti kan harus membuat paper jurnal kalau nggak salah, betul nggak? Ya kan, bukan hanya conference loh, tapi jurnal kalau nggak salah dari peraturan akademisnya itu seperti itu gitu. Jadi ya mumpung saudara masih ini berlomba-lombalah membuat inovasi-inovasi apa akademis yang bagus gitu. Saya kira itu. Dalam bidang agroindustri juga, agrobisnis itu juga bisa kita dengan Markov, ya. Seperti itu teori permainan. Apalagi barang-barang yang perishable, yang mudah rusak, ya, dan sebagainya. Prof, tapi kalau untuk mengangkat sebuah kasus menjadi sebuah tulisan itu kan justru yang jadi PR buat kaminya itu adalah mencari angka probabilitasnya itu kan ya, Prof. Maksudnya untuk membuat transisinya itu untuk menemukan angka untuk jadiin dalam matriks transisinya yang. Ya, oke. Makanya kita itu kan ada statistik dasar untuk kita melihat berapa probabilitasnya, itu kan kita bisa ambil sampling dan sebagainya, probabilitasnya sekian, distribusinya apa. Itu saya kira ada mata kuliah
statistik ya, kalau nggak salah. Itulah pentingnya seperti itu. Tapi statistik saudara kan juga bukan statistik yang sifatnya betul-betul statistik yang matematis sekali, tapi lebih ke aplikasi begitu. Jadi memang ini harus didukung oleh pertama data sekunder, kedua data primer. Data primer itu melalui yaitu collecting data secara statistik. Ya, tapi nggak terlalu sulit. Kalau sebagai contoh saudara belajar transportation problem oleh Pak siapa namanya? Pak Dinar ya. Ya Pak Dinar begitu kan. Saudara tahu ongkos sekian dari sini ke sini adalah sekian, dari sini ke sini sekian. Kalau di dalam ASK kan saya hanya menentukan ini ongkos ini ke sini sekian, ongkos ini ke sekian, gitu kan? Tapi di dalam lapangan bagaimana kita menentukan ongkos itu? Ya, parametrisasinya itu bagaimana? Nah, itu kan statistik. Ya, saudara membuat sebuah artinya collecting data, kemudian saudara hitung berapa standar deviasinya, distribusinya apa, kita dapat ternyata dari sini ke sini itu ongkosnya sekian. Ya, seperti itu. Jadi itu yang sebenarnya mudah begitu. Ya, mudah. Apalagi sekarang bikin kuesioner, kalau misalkan startup dan sebagainya tadi, kita bisa lewat Google ya kan? Ada mahasiswa saya S2 yang membuat ini analytical hierarchical process untuk kekuatan beton, mahasiswa MMT, kekuatan beton, ya. Nah, dia surveinya pada narasumber pakai email, ya, dengan cepat 3 hari bisa dapat 90 orang, gitu kan. Ya, 90 orang, besok lusa dia sudah mau ujian, gitu. Seperti itu. Jadi pandemi ini ada untungnya, ada nggak untungnya. Gitu. Nggak untungnya saya nggak bisa melihat Mbak Prativi secara langsung, nggak bisa lihat Mas Kurniawan dan sebagainya begitu. Tapi ada kemudian ya itulah kebesaran yang di atasan lah. Oke, saya kira itu dari saya. Kemudian nanti akan saya berikan contoh-contoh kasus begitu, coba saudara kerjakan sebisanya begitu, dikumpulkan minggu depan. Nanti saudara kirim WA ke saya, mohon dikirim ke mana begitu, kemudian nanti minggu depan langsung dikirim ke ke email saya. Sudah ada ya email saya ya? Sudah, Prof. Ya, ya, saya kira itu. Kemudian mengenai absen saudara 109 765. 109 765. Ya, tolong di ini. 109 765. Ya. Sudah? Belum, Pak. Belum, Prof. 109 765. Sebentar, Prof. Yuk. Nanti ini ini saya kirim saja ya, lewat ini ya. Sorry. Saya sebentar. Ini
stop share ya. Kemudian ini saya ya, saya kirim ke ini. Bentar ya. Saya kirim file. Saya cari agak susah. Oke, nanti saya kirim aja ya. Halo, saya kirim ke Mas Timur ya. Baik, Prof. Ya, apa namanya, slide-nya ini tadi saya kirim malam ini juga nanti. Kemudian apa namanya, soalnya saya kirim besok pagi, besok siang. Saya besok pagi banyak padat begitu sehingga besok siang. Ya, saya kira itu dari saya. Pak, izin bertanya, Pak. Apa? Kemarin itu kan kita dikasih soal 4 soal yang tugas itu ya. Apa kita bisa dapat koreksinya gitu, Pak? Maksudnya jawaban benarnya. Oh ya, tentu saja. Oke. Ya. Saya penasaran sih, Pak, yang MPR itu agak kurang paham. Udah dicoba, udah sampai pusing, Pak, tapi Iya. Oke. Nanti saudara kan kalau ngelihat jawabannya kan, wow, cuma gitu. Itu kira-kira gitu. Ya, itu banyak cobaan itu. Soalnya nggak edukatif sih, tapi itu menarik. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Selamat malam, jaga kesehatan dan kuatkan imunitas. Selamat malam. Selamat malam, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.